Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Apolonia Fatima Sinar, mahasiswi dari semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi yang pertama, faktor politik. Korupsi adalah hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Power tend to corrupt. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain, lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol, dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Pendapat ini tidak mutlak benar, karena dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulstiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Yang pertama, teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton, bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromi. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial. Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka laksanakan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emil Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral, dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.
Ia juga yang mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif, maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka. Teori Gunn. Jack Block memperkenalkan teori Gunn. Ilustrasi teori Gunn terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi 1. Aspek perilaku individu. Sifat atau tamak rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup